Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Raja disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Raja disanjung tinggi. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, hidup seperti anak yatim piatu. Engkau telah menjadi Bapa yang baik dan Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kami. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya dengan kuasa firman-Mu, saat kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami ada seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Jikalau bukan Engkau adalah Tuhan yang tidak memberkati, maka sia-sialah usaha kami. Jikalau bukan Engkau adalah Tuhan yang menjaga, sia-sialah kami berjaga-jaga. Terima kasih Bapa di surga, atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu bagi kami, lewat malam yang baru berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam terjemahan Berita Baik berkata, inilah kesaksian itu. Allah sudah memberikan kepada kita hidup sejati dan kekal, dan Anak-Nya adalah sumber hidup itu. Orang yang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu, dan orang yang tidak mempunyai Dia tidak mempunyai hidup itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Paskah, yaitu minggu peringatan dari pembebasan bagi semua umat manusia yang berdosa dari perhambaan dosa. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat yang kekal? Di luar Tuhan Yesus tidak ada juru selamat yang dapat menyelamatkan umat manusia. Di luar salib Kristus,
tidak ada cara yang boleh diterima oleh Allah Bapa untuk pengampunan dosa manusia. Hanya di atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena salib Kristus, kita boleh hidup sampai pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam pembahasan tema kita akan membahaskan dalam 4 subtema pada Paskah ini. Yang pertama, siapakah yang akan diselamatkan? Yang kedua, mengapa manusia perlu diselamatkan? Yang ketiga, siapakah Kristus itu sehingga ia boleh menjadi juru selamat? Lalu yang keempat, seperti apakah syarat-syarat juru selamat yang sempurna itu? Melalui keempat tema ini kita berharap dapat terbentuk struktur yang akan secara lengkap merangkai pengenalan kita akan kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagian tema yang besar kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat bagi umat manusia di dunia ini bukan suka-sukanya Dia, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Bapa, baik melalui perantaran para nabi dan juga para rasul, demikian juga melalui malaikatnya yang telah diutus sebagai utusan daripada Allah Bapa untuk memberitahu bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Kesaksian para nabi dan para rasul dan juga malaikat Tuhan ini tidak dapat diragukan karena mempunyai fakta dari firman Tuhan itu untuk memberitahu kepada kita sebagai umat manusia yang berdosa yang sangat memerlukan pengampunan dan pembebasan. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, nama Yesus itu bukan ditetapkan oleh manusia, melainkan ditetapkan oleh Allah Bapa. Itu yang dibicarakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, agar ia memberi namanya Yesus, sebab Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kerja Tuhan Yesus sebagai penyelamat umat manusia dari dosa sudah dibicarakan oleh malaikat Tuhan sebelum ia lahir atau dia hadir di dunia ini.
Artinya, Dia datang bukan sebagai tetamu, tetapi Dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan pelanggaran manusia itu sendiri. Nah, kalau kita melihat yang kedua, arti Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia, Ia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Tuhan Yesus layak dikatakan juru selamat umat manusia karena Dia melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia dari hukum dosa. Dia menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa. Dia telah menyelamatkan manusia dari sengat maut dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada pribadi yang lain yang boleh menyelamatkan umat manusia dari sengat maut ini? Dikatakan di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang diberi kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang memberi hidup yang kekal bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar keselamatan bagi kita. Kematiannya adalah pengorbanan untuk menebus dosa manusia, dan kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas kematian dan kuasa dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan semuanya ini untuk manusia di dunia ini. Hanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, janganlah kita membiarkan berkat pengampunan dan keselamatan serta pemeliharaannya di dalam hidup ini berlalu dari hidup kita. Karena itu adalah tujuan kedatangannya yang pertama, agar semua yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Lalu kita dipelihara atas berkat pengampunan dan pengudusan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah menguatkan iman kami, agar kami tidak meragukan tentang kedatangan-Mu ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan semua yang berdosa, agar kami yang percaya diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat diselamatkan bukan atas usaha kami, tetapi atas berkat kasih karunia-Mu. Bapa, berkati semua umat-Mu pada saat ini, agar kami sungguh diberi kesadaran untuk menggunakan waktu yang ada ini, untuk mencari wajah-Mu dan kuasa-Mu selagi Engkau berkenan ditemui melalui persekutuan doa dan pujian serta penyembahan kepadamu. Berkatilah anak yatim piatu ibu tunggal dan juga orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini dimanapun berada. Tuhan, kuatkanlah iman serta kehidupan kami agar kami senantiasa bersandar kepadamu. Sebagai Bapa yang baik, penolong yang setia bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam perjanjian-Mu seperti anak yatim piatu. Berkati setiap gereja Tuhan, baik yang ada di Semenanjung maupun yang ada di Sabah dan Sarawak, agar kami menggunakan waktu yang ada ini dengan baik untuk memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di tengah-tengah perhimpunan persekutuan kami, sebagai umat-Mu yang menyembah Engkau sebagai Tuhan di dalam gereja-gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan melakukan pemulihan, pembebasan dan pengampunan bagi kami. Jikalau kami boleh berseru memanggil nama-Mu ya Aba ya Bapa, semuanya bukan oleh karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang memperkenankannya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kami di bawah kuat kuasa-Mu, di dalam tongkat penggembalaan-Mu,
yang Engkau ulur dari kota Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.